Oke, sebelum kita lanjutkan, kita mau coba dulu ini satu soal atau dua soal. Soal yang pertama seperti ini. Boleh dicoba dulu sama kalian, waktunya 10 menit, dua soal ini dikotret di buku catatan atau buku latihan kalian. Silakan. Nanti Peri akan tanya sesuai urutan absen dari yang paling bawah ya, giliran. Kalau kemarin dari paling atas, sekarang dari yang paling bawah. Oke. Silakan, boleh dicoba. Yang pasti yang harus kalian cari yang pertama adalah harga belinya berapa, harga jualnya berapa, baru kamu akan tahu untung atau ruginya berapa. Nah, setelah itu terakhir berapa persen untung atau ruginya. Ini Ferry sudah kasih tanda-tanda, kalian tinggal menghitung saja. Oke, sambil mengerjakan ya, sambil Pak Heri tanya biar waktunya efektif ya, tidak nunggunya kelamaan. Mas Zaidan ada? Ya Pak. Mantap, selalu ini. Pak Heri ingat betul, kalau manggil nama Zaidan pasti ada. Mas, berapa harga belinya Mas? Nomor 1. Harga belinya. Iya, harga beli seluruhnya berapa? 100. Oke, mantap. Tinggal ngambil dari soal ya. Harga belinya 100.000. Oh, udah ada di soal. 100.000. Nggak usah mikir. Aman ya. Ada Jufar tiba-tiba. Jufar. Iya, Pak. Iya. Kamu muncul langsung Pak Heri tanya ini. Mas, harga jualnya berapa, Mas? 3.000. 3.000 itu kan kalau satu. Nah, sedangkan dia jualnya nggak satu. Jadinya berapa? 180.000 bukan, Pak? Oke, mantap Zufar, betul. Walaupun suaranya pelan, jawabannya betul. Caranya gimana Zufar? Dapat 180.000. Dikali 60. Oke, dikali 60. Caranya begini. Peri kasih tahu caranya ya, biar teman-temannya juga tahu. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Nah, Zufar jawabannya betul. Ada 6 pak, masing-masing 10, jadi 6 kali 10 dikali 3.000. Masing-masing dijualnya. Nah, sekarang ke Mbak Yayu. Iya, Pak. Oke, Mbak, kan bisa kelihatan nih, udah jelas ya. Harga belinya ada, harga jualnya ada. Untung atau rugi, Mbak? Untung. Untung, mantap. Untungnya berapa rupiah? 80.000. Oke, luar biasa. Aduh, kelas ini tuh memang luar biasa ya. Kalian luar biasa. Oke. Hafiz, tadi ada Hafiz? Ada Pak? Oke. Mas, kamu sudah ngitung persen untungnya belum, Mas? Belum Pak, baru nomor 1 Pak. Nanti habis ini. Oke, terima kasih sudah jujur dan sudah mencoba. Mas Gifar, persen untungnya sudah? Masih ngitung Pak. Masih ngitung, oke. Mas Pati. Ya Pak. Udah. Persen untungnya sudah? Kayaknya sih 80%. Mantap, luar biasa. Dari semua anak kamu yang betul persen untungnya. Oke, kamu pakai cara apa, Mas? Pakai cara hubungan saudara atau perbandingan? Mana ya? Saya sih cara itu menjelaskan. Oh, susah. Oh, kamu pakai logika ya? Iya, pakai logika saya itu. Oke, wah berarti lebih keren lagi kamu. Hebat, tanpa cara bisa. Oke, kalau Peri mau ajarkan dulu deh caranya ya.
Caranya seperti ini. Mana dia? Mana ya? Ini kayaknya. Nah, seperti ini. Jadi, yang pertama, bentar. Oke, yang pertama yang kita tulis perbandingannya adalah persen dan rupiah. Harga beli. Oke, harga beli itu harga berapa persen? 100%. 100%. Terus tadi katanya belinya berapa rupiah? 100.000. 100.000. Tinggal tulis datanya ya. Harga beli di bawah persen 100, di bawah rupiah 100.000. Setelah harga beli di bawahnya ada apa? Harga jual. Bukan. Kita mau cari apa di sini? Untung, Pak. Untung, betul sekali mau cari untung. Nah, untung di sini. Untungnya berapa persen? 80. Kan ceritanya kita belum tahu nih. Kalau tadi kan 4 kasih tahu. Oke, A. Belum tahu A. Untungnya berapa rupiah? 80.000. 80.000. Nah, ditulis seperti ini. Kemudian kita buat perbandingannya. Kasih tanda sama dengan, kasih per, kali silang. Yang disederhanakan itu nolnya dicoret dulu. Kemudian 10-nya juga dicoret, kemudian dikali silang. A-nya dikali dengan berapa itu? Yang A dikali dengan berapa ini A? Dikali dengan 1 ya? 1. Oke, terus yang satu lagi sama dengan berapa kali berapa? 100 kali 2. Yang 100 kan udah dicoret, tinggal berapa itu? 1. 1. Tinggal 10 ya, masih ada nolnya ya. 10 dikali berapa? 8. Dikali 8. Oke, ketemulah 80%. Jawaban Mas Patih betul sekali. Wow, Mas Patih luar biasa. Besok kalau ulangan keluar harus bisa nilai 100 nih Mas Patih ya. Soalnya sama, nanti tinggal diganti angkanya doang. Oke, sekarang yang berikutnya. Wah, ini sambil ngelanjutin ngerjakan sambil Pak Heri tanya ya. Yang pertama siapa ya setelah Mas Fatih? Arik Rafasyah. Arik? Iya, Pak. Oke, mulai dari yang pertama yang dicari apa dulu, Rik? Berapa keuntungan atau kerugian, Pak? Oke, itu soalnya. Kalau mau cari untung, berarti yang pertama harus diketahui cari apa dulu? Oke. Yang berikutnya minahu. Ya, Pak. Iya, yang pertama dicari apa dulu, Mbak? Harga belinya. Betul sekali, harga beli. Dia belinya berapa? 60.000 tiap buah. 50.000 tiap buah. Dia belinya berapa 60.000. buah? 10 buah. Coba dibaca lagi, dia belinya berapa buah? Oh, 20 buah. Oke, berarti dia mengeluarkan uangnya berapa semuanya? Tadi saya udah ngitung, tapi kok salah sih. Ya, dicoba aja jawab daripada nggak jawab. Berapa harga beli semuanya?
Berapa ya? 1 juta tadi. Kalau nggak Iya, salah. betul Tadi saya sekali. ngeliat. 1 juta. Dapat 1 juta gimana caranya? 20 kali 10 kali 50.000. 20 kali 10. 20 langsung kali 50.000 ya. Iya, 20 buah dikali 50.000. Jadi 1 juta. Oke, terima kasih Faik. Faikar, setelah harga beli kita cari apa? Untung atau rugi? Sebelum untung atau rugi, kamu harus punya data apa? Harga jual. Oke, harga jualnya berapa dia? Dia dapat uang berapa? 800.000. Dapat dari mana? Betul sekali, dapat 800 itu dari mana? 60.000 dikali 5 sama 60.000 dikali 10 sama 40.000 dikali 5. Oke, mantap. Jadi kalau di total semuanya berapa? 800.000. Oke, 800.000. Luar biasa. Nah, kan kalau cepet gini, cepet ya. Nanti waktunya bisa kepake buat materi selanjutnya. Dan udah ada harga beli, udah ada harga jual. Berarti kita cari apa? Untung atau rugi, Pak? Betul sekali. Dia untung atau rugi, Mas? Rugi, Pak. Iya, betul. Wong belinya 1 juta, jualannya cuma dapat 800.000. Kasihan ya tukang buah itu ya. Kalau udah busuk tak kejual. Berapa ruginya? 200.000, Pak. Mantap sekali. Suka Pak ini ya. Kalau ini kan jadi cepet ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persentasenya. Nah, berapa persen dia ruginya gitu kan? Oke. Selanjutnya Pak Heri minta Mbak Diana. Mbak Diana ini pinter biasanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ferry manggil Mbak Diana. Aduh, ketahuan. Tidak. Tutup dulu. Sip. Mbak Diana, kita pakai perbandingan aja ya. Kebetulan Ferry di sini pakai perbandingan sebelumnya. Nah, yang dibandingkan itu adalah persen dan rupiah. Oke. Yang pertama ditulis apa? Mbak Diana. Data yang pertama ditulis apa? Harga beli, Pak. Kurang keras, nggak kedengeran? Harga beli. Oke, betul sekali. Ferry gedein deh speakernya Ferry. Iya, harga beli. Harga beli itu harga berapa persen? 100%. 100%. Belinya dia berapa rupiah? 1 juta. 1 juta. Oke, terima kasih Mbak Diana, luar biasa. Nah, di bawah harga beli ada apa Mbak Diana? Harga rugi. Iya, rugi, betul sekali. Ruginya A, ruginya 200.000 rupiah. Nah, udah kayak gini tinggal main coret deh ya. Oke, ini lihat nolnya 5, Pak Heri coret nolnya 5. Terus yang 10, Pak Heri coret dengan 2. Jadi 5, jadi 1. Terus kemudian yang 10 ini Pak Heri bagi dengan 5, dapat 2. Ini 1, jadi 20. A-nya sama dengan 20%. Oke, nanti kalian harus sudah terbiasa ya dengan cara-cara ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Pasti tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini dia. Kita mau belajar tentang diskon dan pajak. Oke, diskon itu apa sih? Ada yang bisa bantu Pak Heri nggak? Potongan harga.
Betul sekali, potongan harga. Artinya apa? Artinya harganya menjadi lebih Kecil. iya, lebih kecil, lebih murah. Nah, buat kalian, biasanya para ibu-ibu nih, kalau ada diskon, ada sale, oh senangnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau belanja, harganya jadi lebih murah. Ya, harganya jadi lebih murah. Nah, di sini Pak Eri punya satu masalah. Jadi, mau Idul Fitri, jalan-jalan nih ke supermarket. Kok supermarket ya? Belanja baju, ya udah nggak apa-apa lah, supermarket. Nah, di sini ada baju merek B, harganya 80.000. Diskonnya 20%. Kemudian ada harga baju merek C, harganya 100.000. Diskonnya 30%. Nah, di sini Pak Heri mau ngitung dulu nih, bayarnya jadi berapa, yang murah yang mana. Oke. Ini di SD udah pernah belajar kan ya, diskon? Pernah sih. Iya. Jadi kalau udah pernah, Perik hanya ajarkan sekilas ya. Jadi tidak harus detail. Oke, kita coba bahas. Ini di sini Peri sudah bahas, ada caranya. Wah, ini caranya banyak sekali ya. Oke, ini Pak Heri buang dulu sebentar ya. Oke, jadi kalau punya soal seperti ini, maka bisa digunakan cara hubungan saudara, ya. Cara hubungan saudara. Cara hubungan saudara gimana? Cara hubungan saudara itu kita mencari rupiah diskon, ya, rupiah diskon itu saudaraan sama persen diskon. Sama-sama keluarganya diskon. Yang 1 rupiah, ya, yang 1%. Nah, jadi cara ngapalnya ingat saudaranya. Ini rupiah punya saudara namanya persen. Nah, persen diskon bawahnya juga berarti harus persen. Apa? Persen harga awal. Dia punya saudara namanya rupiah harga awal. Oke, kalau udah kayak gini kita masukkan datanya. Persen diskonnya berapa persen? Di yang soal nomor 1. Berapa persen diskonnya? 20%. Oke, 20%. Terus harga awalnya harga berapa persen? Harga awalnya, ya betul. Harga awalnya itu harga berapa persen? 100%. Oke, betul, harga 100%. Terus rupiah harga awalnya berapa? 80.000. 80.000. Berarti Pak Heri punya nanti jadinya caranya seperti ini. Nah, ini cara cepatnya begini. Oke. Mantap. Ah, kayak gini. Ketemulah rupiah diskonnya sama dengan 20 kali 800 sama dengan 16.000. Jadi tinggal dicoret-coret aja. Ingat, yang bisa dicoret itu yang atas sama yang bawah. Ya. Yang tidak dikali boleh dibagi. Nah, gitu. Nah, ini baru dapat diskonnya. Bayarnya berapa? Harganya 80.000. Diskonnya 16.000. Berarti bayarnya berapa? Berapa bayarnya? Oke, 64.000 ya. Jadi kita tinggal kurangi saja. 80.000 dikurang
16.000 ya. Jadi ketemulah bayarnya sama dengan 64.000. Selesai ini. Ini selesai pakai cara pertama, pakai cara hubungan saudara. Biasanya kalau di SD caranya seperti ini. Cuman kalau di SD nggak dikasih nama dia hubungan saudara atau apa, enggak, cuman rumus aja. Diskon sama dengan ini per ini kali ini per 100 kali ini gitu. Nah, kalau Pak Heri buat rumusnya hubungan saudara. Nah, sekarang gimana kalau pakai cara perbandingan? Oke, ini metode yang Pak Heri suka. Satu rumus buat semua. Kalau metode perbandingan itu caranya sama seperti ini. Oke, Pak Heri tulis ini. Jadi yang dibandingkan adalah harga awal. Harga awal itu harga berapa persen? 100%. 100%, betul sekali. Kemudian harga awalnya berapa rupiah? 80.000. 80.000. Jadi kita tinggal nulis datanya aja ya. Terus kita mau cari diskon. Diskonnya berapa persen? 20%. 20%. Diskonnya berapa rupiah? A. Belum tahu A. Kita buat perbandingan sama dengan per tinggal dicoret. Nah, ini dicoretnya yang 100 sama yang 80.000. Sama-sama dicoret nolnya 2. Ini 2, ini 2. Ingat ya, yang tidak dikali boleh dibagi. Kan yang dikali 20 kali 80.000, A dikali 100. Nah, 100 sama 80.000 nggak dikali, berarti boleh dibagi. Nah, dicoret aja. Terus kali silang. A dikali 1. A 20 kali 816.000. Ketemu diskonnya 16.000. Bayarnya berapa? Caranya sama. 80.000 dikurang 16.000 sama dengan 64.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cara hubungan saudara boleh? Cara perbandingan silakan. Enggak. Nah, kalau tidak ada, sekarang Peri mau ngajarkan cara cepat pakai perbandingan. Jadi perbandingan ini udah cepat, masih ada lagi cara cepatnya. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya begini. Oke. Oh ya, untuk cara cepat ini Pak Heri hanya menyarankan untuk anak-anak yang mengerti, ya. Kalau yang tidak mengerti jangan dipakai, nanti malah jadinya salah. Jadi ini hanya untuk anak-anak yang kalian sudah ngerti perbandingan, terus mau pakai cara cepat perbandingan, silahkan. Tapi kalau nggak ngerti, nggak usah dipakai. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik. Ini Pak Heri akan potong, supaya nggak nulis ulang. Nah, ini cara cepatnya. Trik perbandingan. Nah. Caranya gimana? Lihat. Harga awal udah jelas 100, rupiahnya 80, diskonnya 20, rupiahnya A. Sampai sini paham ya? Menulis perbandingannya? Paham. Oke. Nah, yang Pak Heri lakukan adalah, karena Pak Heri pengen tahu uang yang mau dibayar, Pak Heri tambahkan di bawah. Uang yang dibayar. Bayar. Bayar. Nah, jadi Pak Heri nambahkan satu baris lagi. Jadi yang awalnya biasanya ada 2 baris yang dibandingkan, sekarang ada 3. Nah, bayarnya, sekarang Peri tanya, harga awalnya 100%, dapat diskon 20%, berarti bayarnya tinggal berapa persen? 80%. Oke, ngerti nggak? 80% dapat dari mana? Harga awal persen dikurangi diskon. Oke, tinggal dikurangin ke bawah ya.
Oke, 80. Nah, di sini berapa rupiah sih yang harus dibayar? Pak Heri pakainya B. Bayarnya berapa? B. Sampai sini dulu, paham nggak? Oke, kalau udah seperti ini, triknya adalah yang diskonnya kamu buang. Karena kamu kan pengen tahu bayarnya, bukan pengen tahu diskonnya kan? Kamu pengen tahu bayarnya, jadi yang diskonnya dibuang. Jadi seperti ini nanti gambarnya. Ini, yang ini Pak Heri buang. Oke. Jadi Pak Heri cuma butuh ini doang sebenarnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi yang awalnya di sebelah kiri, ini Pak Heri ubah jadi yang di sebelah kanan. Nah, kalau udah kayak gini, Pak Heri tinggal kasih per. Ini kasih per, ini kasih per, terus kasih sama dengan. Oh, kok melengkung. Terus dicoret deh. Nolnya coret 2 kali silang. B kali 1 hasilnya B sama dengan 80 kali 800, 64.000. Jadi dengan hanya satu langkah, Ferry bisa langsung ketemu, oh bayarnya adalah 64.000. Selesai. Gitu. Jadi buat tabelnya seperti yang Pak Heri. Ah Pak, susah Pak pakai cara cepat, enakan pakai cara biasa. Silakan. Makanya Ferry bilang, silakan pakai cara cepat kalau kalian mengerti saja. Kalau tidak mengerti, jangan. Pakai yang normal-normal saja. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kita mau ngitung dengan cara yang sama, cari yang B. Ada yang sudah ngitung, jawabannya berapa yang B? 70.000. Oke, terima kasih Faikar. Ah, gara-gara kamu jadi cepet nih nulisnya Pak Heri. Iya, yang B 70.000 ya. Berarti kalau ada dua pilihan ini, 64.000 sama 70.000, kamu pilih yang mana? 64. Iya, 64.000. Karena kita pengen yang paling murah ya. Jadi jangan lihat diskonnya, tapi lihat harganya akhirnya berapa. Jadi kalau kamu lihat, Mama, itu diskonnya 90% loh. Dihitung dulu, diskon 90% jadinya bayarnya berapa? Jangan-jangan masih mahal gitu ya. Dilihat dulu ya, dihitung. Jadi nanti kalau kamu jalan-jalan sama mama kamu jadi bendaharanya bagian ngitung. Ini jadi berapa ya? Gitu. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Apa? Tentang pajak. Nah, ini dia. Pajak pertambahan nilai. Wah, apalagi nih? Pajak itu dikasihkan ke siapa sih pajak? Ada yang tahu? Pembayar. Iya, pembayar. Kita bayar pajak. Uang pajaknya dikasihkan ke siapa? Pemerintah. Oke, betul sekali. Pemerintah. Nah, uang pajaknya itu dipegang sama pemerintah buat apa? Benerin jalan. Buat kayak gitu. Benerin bangunan. jalan. Apa? Pembangunan apa? Buat bangunan kayak kantor. Mau jalan. Kalau kantor, kantor pemerintah, ya, kantor pemerintah, jalan, apalagi? Maaf, bisa lebih jelas barusan? Apalagi?
kantor pemerintah, buat jalan. Masa cuma itu doang? Apalagi? Kalau pembangunan jalan tol, Pak? Kalau jalan tol, kita kan bayar jalan tolnya itu punya swasta biasanya, bukan pemerintah. Apalagi? Gaji. Iya, gaji siapa? PNS. PNS sama siapa lagi? Presiden. Presiden, betul sekali. Nah, itu yang Pak Heri minta. Berarti presiden yang gaji siapa? Rakyat. Rakyat, kita yang bayar. Berarti presiden sama kita jabatan siapa? Presiden. Oh, yang bayar presiden siapa? Rakyat. Rakyat. Berarti presiden sama rakyat jabatan siapa? Rakyat. Jabatan rakyat lah yang bayar dia, kita. Nah, ya, jadi harusnya kita punya hak untuk minta sama presiden. Pak Presiden, kan Bapak yang bayar saya, kerjanya yang benar ya. Gitu, boleh lah. Kalau kita yang bayar. Nah, hanya memang pajak ini besar, ya. Pajak ini besar. Kalau dikelola dengan baik, kita akan jadi negara yang makmur. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, kita akan jadi negara yang tidak makmur. Ya, contohnya aja, misalkan harusnya uang pajak itu buat bangun sekolah, sekolah-sekolah negeri, bangun jalan, jalannya masih bolong-bolong. Sekolahnya juga masih pada reot, masih pada hancur. Padahal pajak kita itu besar loh. Hanya memang ada beberapa orang di pemerintahan, uang pajaknya itu bukan digunakan untuk pembangunan, tapi dicolong oleh beberapa orang, apa namanya sebutannya itu? Yang makan uang rakyat. Iya, sama koruptor. Uangnya ambil sama mereka. Ada beberapa, enggak banyak sih beberapa orang, tapi jumlah yang diambilnya banyak ya. Padahal kalau kamu jalan-jalan ke Singapura ya, mereka rakyatnya itu sedikit kok, pajaknya juga kecil, tapi fasilitasnya, rumah sakitnya bagus, jalannya bagus. Bahkan beberapa orang di Indonesia pejabat kalau berobat, pemerintahan. betul, iya. Bahkan beberapa pejabat itu kalau berobat ke Singapura ya, karena rumah sakitnya di sana bagus. Padahal kita tuh uang pajaknya besar ya. Kalau kita memanfaatkan dengan baik, harusnya kita kaya ya. Nah, buat kalian yang nanti mungkin suatu saat jadi pejabat, jadi gubernur, jadi wali kota atau apa, yuk sama-sama jadi pejabat yang baik. Kalau ada uang rakyat, uang pajak, ya digunakan untuk kesejahteraan rakyat ya, biar kitanya sehat semua. Oke, nah pertanyaannya sekarang, kita kan bayar pajak ke pemerintah. Kita itu bayar pajak ketika apa aja sih? Ada yang tahu? Bayar pajak di restoran cepat saji. Oke, betul sekali. Setiap kita makan di restoran, kita bayar pajak. Pajaknya berapa persen? 10%. 10%. Bayangkan, setiap kita makan, bayar pajak. Jadi, mau makan aja ya, kita harus bayar loh ke pemerintah. Gimana nggak banyak itu pajaknya. Apalagi selain makan di restoran? Supermarket. Supermarket, kalau kalian belanja di supermarket, beli apapun, beli sabun harga 5.000 juga itu kena pajak. Beli minuman, apa minumannya? Aqua harga 2.000 itu kena pajak. Pajaknya berapa persen? Pajaknya berapa persen? 10. 10%. Bayangkan, semua yang kita beli, kita makan, kita pakai nih baju, kalau beli di toko resmi, itu bayar pajak loh. Hebat ya pemerintah ini ya. Semua yang kita masukin ke dalam diri, kita pakai, itu semua bayar kita ke pemerintah pajak. Makanya kita berhak minta sama pemerintah, tolong pajak yang benar sih digunainnya buat bangun jalan yang bagus, buat bangun rumah sakit yang bagus, gitu ya.
Kita berhak, kita bayar kok. Nah, ini contohnya sekarang. Kalian kalau misalkan orang tua kalian punya kendaraan, ya motor, mobil, setiap tahun itu kalian bayar pajak. Setiap tahun. Ini informasi aja ya, biar kalian juga tahu. Pak Heri punya kendaraan mobil. Setiap tahun Pak Heri harus bayar pajak setiap tahun 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dan kamu tahu, di Indonesia ini setiap tahun produksi mobilnya itu 1 juta lebih. Setiap tahun. Bayangkan, setiap tahun mobilnya nambah 1 juta. Dan setiap mobil pajaknya setiap tahun 3 juta atau lebih. Kalau mobil-mobil yang mahal itu pajaknya bisa sampai ratusan juta. Uangnya pada kemana itu ya? Banyak gitu. Waduh, sedih Pak Heri. Ya sudahlah, sekarang ya. Pak Heri, Ya. pajaknya pernah lebih enggak? Enggak pernah lebih dari 10% enggak? Kalau untuk pajak belanjaan biasanya hanya 10%. Kalau misalkan pajak hadiah itu bisa sampai 25%. Pajak mobil barang mewah ini lebih gila lagi, itu sampai 100% pajaknya. Jadi kalau kamu beli mobil Tesla, tahu mobil Tesla? Tahu ya, mobil listrik itu ya, yang dari Amerika, yang Elon Musk. Itu kalau misalkan harganya 1 miliar, itu kena pajak 100%, artinya pajaknya 1 miliar. Berarti kamu belinya 2 miliar gitu. Kalau benar ya belinya, harusnya kayak gitu. Kadang-kadang orang kaya itu, nggak semua sih, diakalin, pajaknya nggak mau 1 miliar. Beli mobil mahalnya mau, tapi nggak mau bayar 1 miliarnya. Diakalin sama dia. Banyak kayak gitu kejadian. Jadi mobilnya mobil mewah, tapi belinya pakai cara yang tidak betul, nggak bayar pajak. Mana? Oh iya, ada nama Arkan. Arkan terkenal dong. Ya, langsung saja ya. Yang nomor 2 ini sekarang. Ini dia. Oke. Nomor 2. Oh, ini ada. Salah bukan. Nomor 2 yang ini. Oke deh. Ini Pak Heri print screen dulu. Kita buat baru. Ya, oke. Ini soalnya pajaknya juga udah jelas 10%. Jadi yang Pak Heri lakukan adalah Pak Heri membuat tabel perbandingannya sama persis. Harga awalnya itu harga 100%. Di sini harga satu paketnya 20.000, berarti ditulisnya 20.000. Ya. Terus pajaknya berapa persen? Pajaknya 10%. Oke. Pajaknya berapa rupiah? Pajaknya A rupiah. Nah, tinggal dikali silang. Ini ketemu A-nya berapa? Berapa A-nya? A kali 1 A, 10 kali 200 berapa? 2.000 ya, 2.000. Oke, pajaknya 2.000. Jadi setiap kita belanja 20.000, kita bayar pajak 2.000. Nah, berarti kita bayar ke restorannya jadinya berapa? 22.000. Oke, bayarnya 22.000. Bayar makanan 20.000, bayar pajak 2.000. Jadinya 22.000. Dan restoran itu pinter ya. Restoran itu pinter. Dia naruh
naruh bayar harganya itu harga sebelum pajak. Jadi murah, cuman berapa? 36.000, harganya ditulis 36.000. Pas bayar 40.000. Sempat ditanya, kok Pak bayarnya 40.000 kan cuma 36.000. Iya Pak, ini ada pajaknya 10%. Jadi 36.000 tambah 3.600. Jadi 40.000. Pinteran restorannya. Jadi di belakang kita suruh bayar pajak. Pas dikasih harganya nggak dikasih tahu pajaknya. Oke, beres segini ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Jadi tidak semua pajak ya. Tadi harusnya bukan 40.000 atau kurang 400. Oh iya, kurang 400 betul. Enggak, maksudnya Pak Hari dibuletin. Ya, terima kasih Faikar diingatkan. Wah, Faikar nih pas banget hitungannya ya. Harus detail. Oke, nah sekarang ada Pak Saiful. Wah, tinggal 6 menit lagi. Pak Saiful mendapat hadiah undian. Dia dapat hadiah, mungkin dapat kuis atau dapat, kadang-kadang suka ada tuh ya, ayo ikut kuis ini, nanti dapat hadiah ini. Nah, dia dapat hadiah 100 juta, dikenai pajak 25%. Berapa jumlah uang yang diterima Saiful setelah dipotong pajak? Nah, untuk ini, jadi uang yang diterima itu dia nanti bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang ya, karena kena pajak. Jadi dapatnya nggak 100 juta. Mungkin kalian pernah lihat di kuis-kuis, oke dapat 2 juta ya dipotong pajak. Nah, jadi dapatnya nggak 2 juta, tapi berkurang. Oke, kita lihat caranya seperti apa. Oke. Pak Heri sudah menghitung ya. Jadi kita tinggal pakai saja. Uang awalnya itu uang 100% ya. Itu adalah 100 juta. Pajaknya 25%. Itu adalah A rupiah. Kemudian disederhanakan, ingat yang tidak dikali boleh dibagi. Ini yang dikali adalah 25 sama 100, A sama 100. 100 sama 100 juta itu nggak dikali, berarti boleh dibagi. Peri bagi. Cret, jadi 1, jadi 1. A kali 1 sama dengan A, 25 kali 1 juta sama dengan 25 juta. Nah, awalnya dapat 100 juta, dipotong pajak 25 juta. Berarti uang yang diterima Saiful berapa? 75 juta. Oke, betul sekali. 75 juta. Nah. Aduh, suara Peri udah serak ini ya. Nah, ini uangnya berkurang. Jadi lihat, ada pajak yang membuat kita harus membayar lebih seperti PPN. Ada pajak yang membuat kita membayar sehingga uang kita berkurang. Itu pajak hadiah undian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada nanti Pak Heri akan bagikan hasil pembahasan kita kali ini di grup WA kalian. Pak Heri ucapkan terima kasih. Kita sedikit review lagi. Tadi ada diskon. Diskon itu apa? Potongan harga. Potongan harga. Dengan adanya diskon, harganya jadi lebih murah. Kemudian ada pajak. Pajak itu buat siapa? Pemerintah. Pemerintah. Dengan adanya pajak, ketika kita beli di restoran, kita bayarnya jadi bagaimana? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Kita Banyak. bayar lebih banyak ya. Jadi setiap kita belanja, kita bayarnya lebih banyak untuk kita bayar ke pemerintah. Nah, terima kasih sudah belajar dengan Pak Heri. Materi hari ini tentang diskon dan pajak. Nanti kita ketemu lagi pertemuan berikutnya dengan materi yang
baru lagi ya. Jadi setiap pertemuan baru. Kemarin jual beli, sekarang diskon pajak, besok nanti lain lagi. Tolong dipelajari yang masih belum paham dengan membaca screenshot yang Pak Heri berikan, dan mungkin nanti pekan depan akan ada tugas untuk di aritmatika sosial ya. Jadi mohon dipelajari dengan baik. Oke, terima kasih sudah semangat belajar dengan Pak Heri. Sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya. Iya, Pak. Mantap.